Perkenalkan, nama saya Ahmad Amar Musyafa dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ahmadani Dialhaq dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fajria dari kelompok 11. Nama saya Wulan Puspita Dewi dari kelompok 11. Definisi dari karya ilmiah adalah sebuah hasil dari penelitian ataupun eksperimen yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok demi mencari jawaban untuk memecahkan suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu. Di dalam karya ilmiah biasanya ditulis dalam bentuk laporan yang berisikan data, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Di dalam karya ilmiah juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu seperti objektivitas, validitas, dan juga reliabilitas. Di dalam ciri khas objektivitas, karya ilmiah haruslah memiliki bukti dan fakta yang dapat terverifikasi. Sedangkan dalam ciri khas reliabilitas dan validitas, karya ilmiah haruslah dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Karya ilmiah tersendiri biasanya ditulis dalam format atau struktur tertentu yang berisikan ada abstrak, pendahuluan, kerangka teori, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Struktur dan format ini dibuat agar dapat membantu pembaca agar karya ilmiah tersebut dapat lebih mudah dipahami. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel, yaitu karya tulis yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang berkaitan dengan teori yang ada. Yang kedua ada makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang membahas permasalahan berdasarkan data di lapangan yang bersifat objektif dan empiris, yaitu penulisan tersebut didasarkan pada penelitian di lapangan sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Yang ketiga ada skripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S1 sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Yang keempat ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S2 sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Yang kelima ada disertasi. Disertasi yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S3 sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Yang terakhir ada paper atau kertas kerja, yaitu karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Sistematika penulisan makalah. Makalah sendiri memiliki makna, yaitu sebuah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan. Adapun sistematika dalam penulisan makalah, yaitu 1. Pendahuluan yang memperkenalkan topik, memberikan latar belakang, dan memperlihatkan tujuan dari makalah itu sendiri. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang membahas studi terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas dalam makalah. Yang ketiga yaitu metode penelitian, berisi penjelasan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis dalam makalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu hasil dan analisis, yang berfungsi untuk menampilkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh. Yang selanjutnya yaitu pembahasan, yang membahas hasil penelitian dan menghubungkannya dengan studi terdahulu, serta memberikan interpretasi data. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, yang berisi rangkuman hasil penelitian dan memberikan kesimpulan dari penelitian yang didapat. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka, yang menyebutkan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan makalah.
di sini saya akan membahas tentang artikel kimia. Karya tulis yang menyusun dan menyajikan didasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak. Tujuannya untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Adapun sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang pertama ada judul. Yang diambil harus sesuai dengan apa yang nantinya akan dibahas di dalamnya. Judul juga dapat berupa kalimat berita maupun kalimat tanya. Yang selanjutnya ada nama penulis. Saat penulisan nama penulis, yang harus diingat adalah tidak mencantumkan gelar, tapi diperbolehkan mencantumkan gelar kebangsawanan atau gelar keagamaan. Selanjutnya ada abstrak. Di dalam artikel, konseptual abstrak berisikan ringkasan dari artikel yang ditulis, bukan berupa komentar penulis ataupun pendapat penulis. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, berisikan tentang hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca, yang berupa acuan terhadap permasalahan yang dibahas dengan menggunakan kalimat yang belum tuntas, sehingga menarik pembaca untuk membaca kalimat selanjutnya. Selanjutnya ada bagian inti. Bagian inti membahas tentang berbagai argumen, kupasan, analisis, keputusan, dan sebagainya. Atau bahkan masalah yang akan dibicarakan oleh penulis itu sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menulis bagian inti harus menggunakan sistematika yang logis dan urut. Selanjutnya ada penutup. Penutup itu biasanya berisikan kesimpulan dari artikel yang telah ditulis sebelumnya. Dapat pula ditulis dengan menggunakan subbab agar memudahkan untuk membacanya. Selain kesimpulan, ada juga beberapa penulis yang menambahkan saran dalam artikel. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan dari beberapa sumber yang telah diambil dan ditulis dalam artikel. Bagian daftar pustaka terletak pada bagian paling akhir dari artikel tersebut. Terima kasih.